Mari kita sambut dengan penuh rasa hormat Ayahanda Dr. Haji Jamaluddin Abdullah MED. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Apa? Di foto apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, duduknya yang rapi, yang bagus ya. Anak-anak yang berbahagia, saya tadi lupa menyebut nama ini. Amira Ramadhani mana? Amira Ramadhani. Dari mana sebelumnya Amira? Sekolahnya? Aman akademisi, oke. Tadi kelewat namanya disebut. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, wabil khusus Ustadz Rahman, terima kasih atas kedatangannya. Beliau peneliti, meriset saya Ibu aspek lingkungan yang pembelajaran berbasis ramah lingkungan, berbasis riset ya. Jadi anak-anak berbahagia, banyak sekali riset yang sudah dilakukan terhadap pondok kita ini, dan kali ini akan ada khusus tentang ramah lingkungan, tetapi tetap melihat aspek risetnya atau berbasis riset. Nanti kalau beliau bertanya apapun kepada kalian, ya kita jawab aja apa yang kalian ketahui. Baik, anak-anak berbahagia, nanti siapa yang mendengarkan dan menjawab pertanyaan Ustadz kasih hadiah. Bunda sudah nyiapin hadiah. Apa hadiah Bunda? Oh, lagi diambilin katanya. Ada hadiah khusus. Baik, tadi siapa korinya tadi? Azan. Ya, sudah membacakan surat apa tadi? Siapa yang ingat? Surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, sebenarnya rangkaiannya ayat 30 sampai dengan ayat 31. Nah, ini ayat yang paling sering dikutip di Sayang Ibu, karena ini menjadi salah satu alasan penting kenapa Sayang Ibu ini berada dan menjadi ruhnya, menjadi spirit yang menggerakkan kenapa Sayang Ibu ini ada. Nah, karena itu anak-anakku, kalian juga harus menjadikan ayat ini sebagai spirit. Apa artinya spirit? Ruh yang menggerakkan kalian, sesuatu yang membuat kalian, oh ya Allah, ini tugas saya, maka saya harus bekerja maksimal untuk mewujudkan visi misi. Nah, apa itu visi misi kita? Siapa yang ingat? Ini yang anak lama dulu deh. Apa sih filosofi Sayang Ibu itu? Masa khalifah doang? Anak lama angkat tangan, kasih hadiah langsung. Apa itu filosofi pesantren alam Sayang Ibu? Kita tidak seperti yang lainnya visi misi. Kita berangkat dari filosofi. Filosofi itu sesuatu yang mendasari kita, yang menggerakkan kita, yang masuk ke dalam kesadaran terdalam kita. Kalian semua, guru-guru juga. Dan ini adalah ayat yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Siapa yang hafal filosofi saya? Ayo, nggak ada. Angkat tangan, angkat tangan. Ya, sini. Sambil bawa pahamnya kalau. Kina ya. Coba. Yang lain juga boleh angkatan setelah ini, kita cek
Ini anak saya itu ngerti gak filosofinya? Kalau sudah ada tekanan. Menyemai masa depan membangun. Menyemai masa depan membangun peradaban. Pertanyaannya benar atau tidak? Salah. Siapa yang bilang salah? Siapa yang bilang benar? Salah. Salah benar. Netral, nggak pilih, nggak bersikap. Tadi siapa yang bilang salah, Ustaz? Iya. Nabil, ya. Tapi gulanya kata-kata. Menyemai masa depan membangun peradaban. Itu apanya Pamsin? Slogan. Slogannya Pamsin. Tagline apa? Dapat hadiah. Dicatat, udah dicatat. Hadiahnya khusus. Syukron Nabil, bentar. Apa tadi? Menyemai masa depan membangun peradaban. Coba jelaskan. Jadi maksud dari slogan tersebut, dari pemahaman saya, menyemai masa depan itu artinya kita belajar di Pamsi ini untuk mengejar dan bisa membersamai atau menyemai masa depan ke depannya lah. Terus seperti menyemai. Nanti orang mana? Nabil orang kota, orang desa? Kota. Orang kota. Orang desa mengaku orang kota. Tapi memang kayak orang kota udah. Menyemai itu apa Nabil? Siapa yang tahu menyemai? Ini orang kampung harus tahu menyemai itu. Biasanya di sawah para petani menyemai bibit padi, Menanam ya? Menanam. iya menanam tetapi Menabur. mempersiapkan. Siapa namanya? Siapa namanya? Gaza. Ya Gaza. Mempersiapkan. Oke, bagus. Pertanyaan salah satunya mempersiapkan, dia menyemai. Nanti dia akan jadi anak-anakku menyemai. Kalian tahu nggak petani itu sebelum dia menanam padi, dia semai dulu tempat. Sebelum dia disebar ke bagian-bagian lain, dia ada tempat kecil disemai, disiapkan. Dipastikan semuanya baik, dipilih benih yang luar biasa, lingkungannya dijaga. Itu namanya penyemaian. Apa? Penyemaian. Jadi menyemai artinya menyiapkan, salah satunya menyiapkan masa depan, membangun peradaban. Terima kasih Nabil. Oke. Ya. Tadi mana tadi? Gaza ya. Gaza. Apa maksudnya membangun peradaban? Kira-kira menurut Gaza, kan Gaza baru dengar nih kan kata ini kan sebagai siswa baru kan baru. Apa kira-kira yang kebayang di pikiran Gaza tentang membangun peradaban? Maksudnya apa? Membuat peradaban lebih maju. Membuat peradaban lebih maju. Peradaban ngerti gak sih? Apa tuh peradaban? Zaman. Siapa yang tahu peradaban artinya apa?
Ini minimal Alia sudah tahu nih apa itu peradaban. Siapa yang tahu? Peradaban. Peradaban. Ya, cewek sekarang maju sini kan. Ya, kasih. Makasih ya, Gaza. Luar biasa. Sudah tadi apa? Membangun peradaban. Artinya tadi membuat. Ya, silakan maju sini. Tepuk tangan dong. Pertama udah berani maju itu udah luar biasa. Kenalkan namanya. Nama saya. Lengkap dong. Siti Askia Sapana Rahman. Siti Askia Sapana Rahman. Siti Askia Sapana Rahman. Panggilannya? Via. Via. Oke, Via, apa itu peradaban? Kehidupan. Kehidupan. Peradaban itu kehidupan. Kehidupan. Membangun kehidupan masa depan. Boleh juga supaya dia hidup. Karena kalau nggak ada peradaban kayak mati. Ya. Jadi ada kaitan, boleh lah, boleh. Tepuk tangan buat dia. Siapa yang tahu apa arti peradaban yang lebih pas? Hah? Guru-guru, guru bahasa Indonesia? Hah? Wah, kita tepuk tangan buat guru bahasa Indonesia. Wakil guru. Hah? Oh, kasih langsung pin ya? Iya deh. Setelah ini dikasih setelah ini. Baiklah, peradaban itu berasal dari kata adab, yang mana jika ditambahkan dengan imbuhan pean itu membentuk suatu kata benda atau yang intinya ketika berasal dari kata sopan santun, maka jika ditambahkan dengan imbuhan pean, ingat ya yang UTBK nanti, maka itu akan memiliki arti kemajuan suatu kebudayaan atau masyarakat yang maju, baik itu dari segi moral, agama, teknologi dan sebagainya. Luar biasa, benar-benar guru pasti ya. Oke, terima kasih. Kasih ini ya, kasih pin juga ya, kasih pin. Ya Ustaz tadi antarin pinnya, boleh dikasih. Baik, anak-anak yang berbahagia, ini baru pin, ada hadiah lain nanti. Insya Allah saya siapkan. Hadiah istimewa itu buku. Nanti buku terserah kalian mau buku apa. Nanti akan dipilih salah satu yang terbaik. Baik, anak-anak yang berbahagia. Tadi belum terjawab pertanyaan Ustaz. Apa filosofi pesantren alam lain? Ini pertanyaan intinya. Masa nggak ada yang bisa jawab? Siapa? Siapa? Bisa? Kayaknya bisa deh. Siapa yang bisa? Sini Pia. Siapa yang laki? Ustaz pilih siapa nih? Alia siapa ya? Sasaki sini. Sasaki. Kakak Sasaki. Siapa yang benar-benar tahu, sadar apa itu filosofi syariah? Ini kan tiga nih, 1, 2, ketiga. Ustaz maunya angkat tangan sendiri satu. Gak ada yang tahu filosofi syariah Ibu? Gak tahu. Ayo. Sasaki. Ya. Empat orang gak apa-apa. Bisa kasih langsung pinnya ya, benar atau salah nggak apa-apa ya, penting kasih pin. Nanti kita pilih, dipilih oleh guru siapa yang jawabannya paling enak dari awal sampai akhir. Apa itu filosofi saya itu?
khalifah. Masih nyambung? Menjadi khalifah di bumi dengan berpikir, berzikir, dan berkarya. Kalau kalian tepuk tangan berarti kalian tahu. Iya ya. Yang tepat. Beribadah, berzikir, beribadah, berzikir, dan berkarya. Berzikir, berkarya. Ini siapa yang paling tepat di antara 4 orang ini? Mirip-mirip tapi belum tepat banget. Saya nggak akan beranjak sebelum ada yang bisa menyebutnya secara tepat. Apa itu? Berarti selama ini Ustaz bicara, ngomong sana kemari, ternyata nggak dihafal. Ini ada ujian nanti tentang kebangsian kalau gini caranya. Karena ini penting banget. Kalau ini nggak kalian masukkan ke dalam diri kalian, kalian gimana dong? Sama aja dengan nggak belajar di PAMSI. Sebab ini yang menggerakkan seluruh aktivitas di PAMSI ini, filsafat ini, filsafat hidupnya PAMSI. Sudah ingat apa? Beribadah dengan berpikir, berzikir, dan berkarya. Beribadah dengan berzikir, dan berkarya. Itu disebut sebagai manusia khalifah. Jadi filosofi pesantren Alam Sayang Ibu itu apa? Manusia khalifah titik 2. Beribadah dengan berzikir, berpikir, dan berkarya. Ini kayaknya nggak boleh kalah dari MI ya. Ada salam, ada pokok. Bisa ya? Siapa bisa? Bisa, sudah diajarkan. Sudah diajarkan. Pokok PAMSI. Bisa. Udah tua nggak bisa. Oke, boleh dulu silakan. Makasih banyak. Udah dikasih pinnya? Pertama pin Pak, kasih Ustaz. Kasih pin, nanti hadiahnya dipilih, hadiah utamanya dipilih dari yang jawab tadi. Oke, anak-anak berbahagia. Jadi filosofi pesantren Alam Sayang Ibu itu apa? Manusia khalifah. Kalian itu sebagai khalifah. Oke, itu pertama, manusia khalifah. Apa itu manusia khalifah? Halo, dengarkan. Apa itu manusia khalifah? Ada 3 ciri-cirinya. Ya? Apa 3 cirinya itu tadi? Semua hidupnya beribadah, tetapi bentuk ibadahnya itu ada 3. Disimpulkan, diringkas, ada 3 model ibadahnya. Tujuan kita anak-anak hidup di dunia ini adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kata Allah. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali satu tujuan. Apa? Menyembahku, ibadah kepadaku, menjalankan hidupnya semua itu karena Allah, untuk Allah. Dan dalam menjalankan peran itu, ibadah itu ada 3 model ibadahnya. Ya, apa pertama?
berzikir. Apa tadi ya? Sholat itu bentuk dari sholat itu salah satu bentuk zikir yang paling utama yang menjadi tiang agama. Jadi nggak salah, saya pernah tujuan ya. Sholat itu adalah bentuk zikir yang paling utama. Dia imaduddin, dia penopang agama itu. Tiang panjang paling utama. Batas terakhir antara keislaman dan kekufuran, keimanan dan kekufuran. Orang yang sudah nggak sholat berarti dia orang bukan Islam, bukan mukmin, dia sudah melawan perintah Allah. Jadi berzikir yang paling utama itu adalah sholat dengan segala hal. Jadi ibadah seorang khalifah itu pertama wujudnya adalah contoh zikir itu apa tadi? Yang lain apa? Istighfar, menyebut nama Allah, apalagi berzikir, memuji Allah, menyebut nama Allah, syahadat, itu semua berzikir. Halo, ini Bapak Ibu, ini penting, ini kami tekankan. Kenapa kita berjamaah? Salah satunya anak-anakku untuk memastikan, halo, dengarkan, untuk memastikan poin pertama ini berjalan, sholat itu. Maka wajib di masjid, ya, wajib di masjid. Penduduk pesantren Alam Sayang itu sholatnya di masjid mana? Di masjid Bait Al-Hikam, ya. Jadi di sini sholat. Oke. Kedua, ciri manusia khalifah itu apa? Berzikir pertama, kemudian berpikir. Tadi apa salamnya? Pikir dulu, amati. Jadi berpikir. Anak-anak berbahagia ini sebenarnya adalah pemanaan dari surat Ali Imran. Ayat berapa? 100. Tulis ini yang dihafal. Pertama Al-Baqarah, Az-Zariyat ayat berapa? Az-Zariyat Ustaz? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Berapa? Nah, ini supaya kalian ingat nih. Ya. Az-Zariyat ayat 56. Ini adalah korna pamsi, lingkaran pertamanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa yang ibadah. Tidak ada yang kita lakukan yang tidak bernilai ibadah. Halo, dengarkan. Maka kalian anak-anak berbahagia, termasuk anak aliyah nih, anak aliyah semua, ya, laki dan perempuan. Pastikan kalian niatkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kalian lakukan, maka jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, karena hidup ini ibadah. Dan ini adalah model apa utamanya, beribadah. Niat utama kita hadir di muka bumi. Jadi seorang khalifah yang menjadi tujuan kita hadir di muka bumi ini harus menjadikan seluruh kehidupannya itu bernilai ibadah, ya, bernilai ibadah. Nah, bentuk ibadah itu, ini tadi surat Al-Baqarah itu ayat, anak-anakku, Al-Baqarah, manusia khalifah ini biar kalian catat semua.
Nanti Ustaz cek ini. Nih, ini yang kita sebut dengan narasi besar dan grand narration. Narasi besar dari pesantren Alam Sayang Ibu ini adalah memastikan kita menjalankan tugas kekhalifahan kita. Kita adalah khalifah Allah, khalifatullah fil ardh. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Ya. Ini lihat ini, catat ini sudah hafal lah. Juz 1. Insya Allah kalian sudah hafal. Ini ayat yang wajib anak bangsi hafal. Guru-guru juga bila perlu. Ini. Tapi katanya, Bapak Ustadz, anak udah tua, susah hafal. Oke lah, tapi kalian masih muda, insya Allah bisa. Lalu kedua anak-anak yang berbahagia, tadi apa? Kembali ke tadi itu. Ini yang kalian harus hafal pertama. Narasi besar kita kembali menunjukkan kita sebagai manusia khalifah. Merangkaikan iman dan amal soleh itu nggak bisa dipisahkan. Beriman dan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang relevan, yang soleh di kulli zaman wa makan. Nah, seringkali memaknai amal soleh itu sholat. Ada ulama bilang sholat itu bukan amal soleh. Sholat itu masih termasuk keimanan. Anda belum beramal soleh kalau hanya sholat saja. Amal soleh itu amal-amal yang terkait dengan kemanusiaan, yang terkait dengan kebermanfaatan. Kalau hanya sholat saja itu belum beramal soleh. Nah, tapi kalau kalian nanti bisa menciptakan berbagai hal, maka itulah amal soleh. Lalu kemudian anak-anak berbahagia, 3 poin dari dari tanda-tanda khalifah, manusia khalifah itu menjadi ruh dari seluruh kegiatan pesantren Alam Sayang. Ya. Maka harus berpikir, harus berzikir, niatin dengan ikhlas, tulus dan seterusnya. Ya. Tujuannya apa? Semua insya Allah kita menjadi manusia insan kamil yang bisa membawa manfaat, rahmat, kasih sayang, kebaikan dan segala hal-hal yang positif kepada seluruh semesta alam. Lirabbil ayat rahmatan lil alamin, melalui karya. Nah, dan berkarya itu anak-anakku adalah bentuk dari pelaksanaan. Di samping ayat tadi adalah pelaksanaan sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalian niatkan berzikir, kalian berpikir tentang alam semesta, kalian pelajari semua hal, dedaunan, air, semua itu. Terus kalian berpikir apa manfaatnya, sehingga itu menjadi sesuatu yang akan menggerakkan kalian. Nah, dari setelah memikirkan, kalian mengetahui, kalian menguasai, kalian paham. Nah, dari sana memikirkan apa yang bisa saya buat berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan dari setelah berpikir tentang alam semesta. Oke, anak-anak yang berbahagia, lihat ini. Maka profil manusia khalifah di Sayang Ibu ini profilnya. Ini Allah sebagai pusat iman, lalu kita ilmu, mengkaji Qur'aniyah dan kauniyah, ayat-ayat Allah di alam semesta, dan ayat-ayat Allah sudah pasti di Al-Quran. Pengkajian al-ayat al-Qur'aniyah wal ayat al-kauniyah. Kita harus belajar ini semua sebagai wujud dari keimanan kepada Allah yang sudah menciptakan semua ini. Dan anak-anak yang berbahagia, banyak ulama bilang, dan memang Al-Quran menegaskan, kita mengetahui Allah itu tidak bisa melihatnya. Dari mana kita bisa melihat Allah? Dari ayat-ayat dari alam semesta ini. Bagaimana Allah Maha Kuasa. Ada pohon yang tumbuh, ada udara, ada matahari yang luar biasa. Itu Allah ciptakan semua. Dan itu bermanfaat buat kita manusia. Lalu kemudian ada sikap dan produktivitas. Ini sikapnya.
profil manusia khalifah ini. Apa dia produktif? Enggak dulu. Dia mikir apa? Dia harus berkarya. Kalau dia kreatif, inovatif, dia harus jangan dikit-dikit ngalah, dikit-dikit beli sesuatu. Usahakan memanfaatkan apa yang ada. Problem solver. Dia ada masalah, dia selesaikan. Ada masalah sampah, bagaimana kita mengatasinya? Ada masalah misalnya coret-coret di berbagai tempat. Nah, gimana kita mengatasinya? Kemampuan berimajinasi. Anak saya ibu tuh harus pandai berimajinasi. Tentunya semua dengan makna positif. Santun, sopan santun, adab. Ini penting. Nah, tahun ini anak-anakku ada banyak sekali, bukan banyak sih. Kami belajar dari kalian, kami contoh, kami lihat anak-anak yang sopan. Oh, ini kayaknya apa yang dilakukan si Aju bisa kita copy, bisa kita minta kepada yang lain untuk melakukannya. Termasuk hari ini kita mulai merubah nama. Sebutannya bukan lagi Mister atau Miss, tetapi Ustadz atau Ustazah. Ya, Ustadz atau Ustazah. Kalian menyebut saya Ustadz. Ini terlalu sering manggil Bapak Ustadz aja lah, ya. Ustadz aja biar sama kita semua Ustadz. Ustadz Jamal apa kabar? Baik, Ustadz Binani apa kabar? Ustadz Rizal apa kabar? Gitu loh ya. Ustazah dia bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Udah sarapan? Udah. Bisanya semacam itu. Jadi jangan manggil lagi satu Ustadz, Ustazah aja. Ustazah ini bagaimana? Tapi kayaknya dia khas Bunda ya. Bunda, Ustazah Bunda, kayaknya juga kan? Masa Ustazah Bunda? Ya. Umi. Oke, anak-anak yang berbahagia, ini sikap produktivitas ini profil dari anak-anak saya. Ibu santun, komunikatif, mampu bekerja sama, tidak hanya sendiri saja, peduli, nggak cuek. Halo, kalian harus peduli lingkungan. Jangan, Ustadz sering sekali tuh dapat di sampah walaupun 312 ya. Kalau udah pada kelewatan lupa tuh setangguh dapat apa plastiknya. Nah, kalian sebisanya walaupun gak banyak, kalian alhamdulillah sudah membersihkannya, tetapi tetap mengganggu. Maka, nah kemudian ada gerasa, tahu nggak gerasa? Siapa yang tahu gerasa? Orang Sasak masa nggak tahu gerasa? Mana orang Sasak? Gerasa apa? Was-was? Bukan. Gerasa apa sih gerasa? Ustaz siapa nih? Saya mau tanya. Pemurah gerasa. Iya, ramah, peduli. Memang banyak maknanya gerasa. Pokoknya dia nggak cuek. Oh, ketemu Ustaznya lagi dulu, Ustaz apa yang bisa bantu? Itu gerasa. Ada temannya ini jatuh. Kamu nggak apa-apa, boleh saya bantu nggak? Jangan cuek. Dulu Ustaz ini dari Ustaz pengalaman. Saya berpikir tadi orang bule itu kan individual ya, nggak peduli tahunnya apa yang bisa dapatkan. Ketika Ustaz di Australia itu, Ustaz jatuh buku. Itu belum saya menundukkan badan, sudah ada dia duluan, dia ambil duluan. Terus dia bilang saya udah pasti gak enak kan? Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Nah, gerasa itu kayak tadi, keterpanggilan cepat, ramah, peduli, jangan cuek bebek. Itu cuek bebek kan? Cuek bebek itu jalan aja, nggak peduli sekitar. Oke, lalu amanah, anak-anak itu harus amanah. Jadi ketua apapun, jadi penanggung jawab apapun harus menjalankan amanah. Udah dikasih amanah dia nggak peduli ini. Bukan anak saya. Pembelajar. Kalian harus suka belajar, suka baca, ya, suka membaca salah satunya. Risk taking, nah ini penting. Halo, dengarkan, anak saya itu dia berani ngambil resiko. Jangan takut. Semua orang besar, kalian menjadi orang besar kan? Kalian menjadi orang sukses kan? Semua orang sukses itu anak-anakku, dia risk taker. Apa artinya risk taker?
berani ngambil resiko. Oh, resikonya apa? Mungkin saya akan begini, akan begini, yang enggak apa-apa. Tetapi saya yakin, saya pertimbangkan ini akan bagus. Bismillah, saya akan lakukan. Itu namanya risk taker. Ya, jangan nggak berani saat nanti begini, terlalu banyak pertimbangan. Boleh, harus kita mempertimbangkan. But too much itu persoalan. Anak saya ibu harus risk taker. Kalian harus berani ngambil keputusan, mengambil sikap. Ya. Kalian tahu nggak anak-anakku, ketika pertama kali berniat sama bunda sepakat membangun saya itu bisa nangis, gemeter. Ini bisa nggak, mampu nggak? Ustadz menghadap beberapa senior, para asatidz senior itu mohon izin dan minta doa. Hampir nggak jadi karena merasa berat. Banyak sekali, bayangkan. Biasanya kita weekend jalan-jalan, sekarang agak susah jalan-jalan ya. Weekendnya ke sayang ibu. Bayangkan Ustaz ya sama bunda dulu, hanya aku protes. Ayah bunda dulu kita sering jalan-jalan, sekarang kita nggak pernah jalan-jalan. Ya itu resiko. Mungkin kita kurangi. Weekendnya biasanya ke pantai, sekarang weekendnya ke sayang ibu. Nah, anak-anak yang berbahagia, risk taker. Tetapi kalau kita jalankan semuanya ada bahagia, ada rasa senang yang luar biasa, rasa bersyukur yang luar biasa. Jadi gigi nggak boleh lembek. Baru gigi itu artinya pekerja. Dia tidak ngalah, itu namanya gigi. As-sabr, ya. Dia tekun gigi, dia perjuangkan. Baru sekali nggak bisa udah ngalah. Baru dimarahin sekali sama ustadznya sudah lembek. Itu bukan anak sayang ibu. Ayo laki-laki, kalian gak boleh menjadi orang lembek. Ngerti? Jangan jadi kerupuk. Tahu gak kerupuk? Kerupuk itu karena besi patah karena air lembek. Kena angin saja udah lembek, apalagi kena angin. Kalian gak boleh menjadi laki-laki lembek. Ya, dengarkan, halo laki-laki dari kelas 12, Ultra, jangan jadi orang lembek, jangan jadi kerupuk, ya, semua. Wanita juga, kalian tahu nggak siapa yang menjaga Indonesia ini? Para perempuan, perempuan perkasa, ya. Kalian harus jadi perempuan yang perkasa, gak usah tergantung sama laki-laki. Baru dicuekin sekali laki-laki udah lembek. Gak peduli saya bisa hidup sendiri. Ya, halo, dengarkan, kalian harus jadi wanita perkasa, wanita yang kuat kayak bunda itu. Bunda ini kuat banget beliau, perkasa, hidup sendiri, mandiri sekali. Ya. Kritis, nah ini anak-anak kritisnya penting. Kalian harus, kalau kalian gigit critical thinking mind, ya, harus kritis. Maka pembelajaran di sayang ibu itu sudah kita desain sedemikian rupa mengarah ke sini semua. Dan ini tidak, ini saja, ini sudah simpul aja. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 kali 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 berapa? Ada 16 di sini, ada 16. Nah, Bu Zami di MI itu sudah dibikin bagaimana Asmaul Husna itu kita bagi menjadi 16. Lagi dipraktikkan di MI para asatidz supaya nanti profil manusia khalifah itu benar-benar ini sebenarnya adalah pemanaan dari Asmaul Husna juga sesungguhnya. Nah, tapi lagi kita siapkan di MI, ini nanti kita adopsi ke SMA untuk poin ini ya. Anak-anak yang berbahagia, ini adalah hal-hal yang penting dari sayang ibu. Lihat ini filosofinya, manusia khalifah beribadah dengan berzikir seperti ini. Visinya ini nih, lembaga pendidikan dengan kultur riset dan kewirausahaan yang kuat. Itulah mengapa anak-anakku yang berbahagia, halo, di sayang ibu ini riset itu menjadi pokok. Karena tadi profit itu gigi, ingin tahu, kritis dan
itu dalam satu kegiatan bisa selesai yang disebut dengan riset. Ya, kalian berpikir tidak mengalah. Ini kelas 7 nanti biasanya di awal semester pertama dia merasa susah banget, ngeluh, ngadu ke orang tua, susah macam-macam. Tetapi itu biasanya semester pertama saja. Semester kedua sudah berubah, sudah pada keren, sudah pada jago. Ini 5 aspek manusia khalifah. Intelektual, spiritual sudah pasti, ada seni. Nah, anak-anak yang berbahagia, halo, ini sudah kita jadi. Nanti di lantai 2 itu nanti studio musik. Semua dibawa nanti studio musik sana. Dan di atas lobby itu nanti untuk foto, untuk kamera kita bikin studio untuk kalian rekaman dan sebagainya. Membuat konten-konten. Kalian yang mau mengakses medsos boleh, tapi nanti syaratnya bikin konten yang bagus dulu terus diupload. Di mana tempat bikin kontennya? Di sana, di gedung di atas, apa namanya? Rapia atau di Rapia di atas. Atau ya nggak di sana, di sini juga bisa, di mana saja. Tapi alatnya kita usahakan sediakan. Jadi kemudian aspek fisik kalian olahraga. Mulai hari ini, Ustadz, ini saya minta, ini Ustadz bagus, Ustadz semua, Ustadz ini riayah. Mulai minggu ini Ustadz dia harus lari minimal 10 menit cukup. Ya. Apalagi cewek itu jarang olahraga, ya kan? Mulai hari kalian lari supaya sehat. Kalian lebih cantik kalau olahraga. Ya, semua ya, seger. Ini jangan sampai cewek yang olahraga cowok-cowok aja selama ini. Cewek jarang olahraga. Jadi kita wajibkan lari itu wajib setiap hari. Dengarkan ini. Ustaz, kita tolong itu keliling, atau dia udah keliling aja 7 kali 8 cukup deh. Itu nggak sampai 10 menit kalau 7 kali. Ya, kita 7 menit. Ya, 7 kali keliling. Kayak orang tawaf 7 kali. Oke, lalu anak-anakku, aspek lingkungan, alhamdulillah ini yang kita lakukan. Kenapa? Ada kebersihan, ada kalian harus. Nah, kemarin Ustaz cerita nih, ketika Ustaz wawancara dengan seseorang, saya tanya begini, di sini itu harus cuci sendiri sebisanya, lalu membersihin pesantren sendiri, dan 2 kali sehari, pagi hari dan sore hari. Siap nggak? Siap. Oke. Kalau mau kuliah sekolah di saya ibu, maka harus siap bekerja. Anak-anak yang berbahagia, kalian jangan meremehkan kegiatan membersih-bersih ini. Ini membentuk karakter. Tadi yang kita sebut dengan karakter manusia khalifah itu bisa dibentuk melalui kerja kayak membersihkan. Tanggung jawab di sana kelihatan. Kalau yang malas-malas, yang malas-malas biasanya apa? Dia jalan aja, dia nggak bersih. Nah, makanya dilihat itu. Kalian harus dibentuk tanggung jawab, amanah, kegigihan itu dari membersihkan. Orang Jepang itu anak-anak berbahagia. Kalian tahu orang Jepang? Orang Jepang itu adalah ketika dia kalah main bola, ditanyain, banyak disiarkan. Itu ruang ganti kostum pemainnya itu rapi lagi, dan dia bilang terima kasih. Tidak ada negara yang merapikan tempat kamar gantinya kecuali tim Jepang, kesebelasan Jepang, luar biasa. Dan kita harus tiru membersihkan. Dan kenapa bentuk itu adalah bentuk kerja keras, semangat. Anak-anak TK itu anak-anak dia ngepel pakai tangan, olahraga di sana, semangat di sana. Nah, kita ingin tiru itu. Kita ingin tiru itu.
Dan nanti kalau MI sayang ibu itu dia harus jalan, dia nggak boleh turun di sekolah, dia jalan. Udah kita desain semacam itu, seperti orang Jepang supaya sehat, ya. Anak-anak yang berbahagia, saya kira ini yang dapat Ustaz sampaikan. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya ingin kalian menjawab pertanyaan saya, ya. Pertama, pertanyaannya adalah yang tidak Ustaz sebut tadi, tapi penting, tapi sering disebut oleh Bunda, sering disebut oleh bahkan Ustaz-Ustaz yang lain. Ini kerangka Ustaz kasih nyontek dulu. Nah ini, oke, ini penting sedikit. Anak-anak berbahagia, kenapa namanya sayang ibu? Nah kebetulan ini Ustaz peneliti kita biar tahu. Nama sayang ibu diambil dari nama Yayasan Semesta Sayang Ibu yang berdomisili di Penjeruk Mataram. Nama ini juga merupakan penghargaan bagi masyarakat desa-desa ini sebagai desa suami siaga, suami yang sayang ibunya, yang sayang istrinya, yang sayang anak-anaknya. Nah, maka Desa Gidea mendapat gelar sebagai desa sayang ibu tingkat nasional. Makanya di sana kalau kalian jalan, anak-anakku dari sana apa dia bilang tulisannya? Selamat datang di desa sayang. Oke, kemudian logo S, ini S ini. Dan I, ini I. Jadi ini ada S, ini I. Ya, sayang ibu, ini titik. Logo juga merupakan gabungan dari angka 4 dan 6. Mana angka 4 ini? Ya, ini angka 6. Ya. 46. Apa itu? Itu adalah angka penting dalam filsafat pendidikan orang Sasak. Yang tempat belajarnya berbentuk dua berugat. Berugat sekepat, 4 tiang, di sini ada beberapa, dan sekenam, di sini ada 6 juga. Ada 4 tiang, ada 6 tiang. Itu lambang dari apa? Beruga yang ada di pesantren alam sayang ibu. Oh, tapi enggak, di sini ada 8 saja. Di sini ada 8, 2 kali 4. Tapi ini kita bicara lambang. Lalu kemudian anak-anak berbahagia, 46 ini adalah jumlah kualitas kenabian. Ini hadis Bukhari. Ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Punya visi yang jelas. Memang ini terkait dengan mimpi dalam hadisnya, ya. Dalam cara hadis itu adalah siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpinya faqad ra'ani, kata beliau. Itu berarti dia melihat. Karena Rasulullah la yatamatsalu bi. Asy-syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Maka orang yang bisa melihatku itu sungguh dia bisa melihat. Itulah aku. Kalau kalian bermimpi bertemu Rasulullah, maka insya Allah itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Nah, dalam hadis penerangan tentang ru'yah ini, Rasulullah bilang itu adalah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ada 46 ciri khas atau kualitas kenabian. Nah, maka 46 ini menjadi angka yang menarik. Ada juga sih nama seorang siapa? Rider, pembalap terkenal di dunia. Siapa namanya? Rossi. Ini Budia salah satu pendukung beratnya. Oke, anak-anak yang berbahagia, ini tagline supaya kalian tahu nih. Halo, tadi filosofinya udah. Ini tagline, ini namanya tagline ini. Apa tadi katanya tagline itu terjemahnya?
Slogan menyemai masa depan, membangun peradaban. Nah ini adalah tagline kita. Menyemai masa depan, membangun peradaban. Apa maknanya? Menegaskan misi masa depan, menjadi makhluk yang paling bermanfaat dengan karya-karya berguna bagi penciptaan dan perbaikan peradaban umat manusia. Kita tidak hanya berbicara Indonesia, enggak hanya berbicara umat Islam toh, tetapi dunia. Kita bicara umat manusia. Kalian harus membangun peradaban untuk umat manusia. Motonya, nah ini penting. Anak-anak berbahagia. Halo, ini penting banget. Ini moto kita. Ini adalah prinsip pembelajaran di Sayang Ibu. Basisnya ini. Pertama, al-haq. Apa bahasa Inggrisnya? Truth. Apa artinya? Kebenaran. Apa? Halo Bapak Ibu, al-haq, kebenaran, truth. Lalu kemudian as-sidqu. Apa as-sidqu? Honesty. What does it mean, honesty? Be honest. Udah, nggak usah macam-macam deh. Kalau memang baik-baik saja. Kalau buru-buru saja. Jangan pura-pura. Harus be honest. As-sidqu. Ini ajaran Rasulullah semua. As-sidqu, honest. Kemudian al-ikhlas. Apa? Al-ikhlas. Kalian kalau diajarin yang nggak benar itu salah. Guru harus mengajarkan yang benar. Maka harus ada pengecekan. Ya, guru harus dicek. Dia benar nggak apa yang diajarkan? Itu ada kami cek. Guru harus presentasi sebelum mengajarkan. Setiap pekan guru harus presentasi, memastikan apa yang diajarkan itu ada sesuatu yang benar. Terus jangan sampai nggak benar. Ada satu riset anak-anak pernah Indonesia mengalami belajar yang diajarkannya itu 25 tahun tertinggal dari apa yang ada. Akhirnya membuat Indonesia terpuruk. Dan itu seluruh orang Indonesia, anak-anak itu belajar hal yang salah. Di riset ternyata apa yang itu salah. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Nah kita nggak mau terjebak lagi hal semacam itu. Maka al-haq. Kedua, be honest. Jadi ya harus jujur, harus jangan dibuat-buat. Ya. Kemudian ini anak-anak berbahagia, al-ikhlas. Guru harus ikhlas mengajar. Anak-anak harus ikhlas belajar. Kalian guru kalau nggak ikhlas ngajar nggak bisa dia maksimal. Kalian kalau nggak ikhlas belajar, menerima pelajaran, maka kalian juga tidak akan belajar sungguh-sungguh. Halo, ya. Jadi ikhlas ini penting. Ruhul amali al-ikhlas. Spirit ruh yang menghidupkan sebuah pembelajaran atau pekerjaan adalah al-ikhlas. Maka ikhlas ini menjadi penting. Orang tua kalian pasti ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak mungkin mengizinkan kalian masuk di pondok ini. Maka al-ikhlas menjadi semangat kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Yunani juga. Ikhlas. Pertama tadi apa sih? Ikhtiar, ikhlas. Kemudian ini kita sebut sebagai ruhnya Bapak Ibu. Atau kalau kita bedakan ada sebagai kalbunnya. Lalu kemudian ini rasionya. Apa itu at-tafkir? Think, berpikir. Dan riset itu anak-anakku adalah cara membuat orang berpikir sungguh-sungguh. Ya, pastikan kebenarannya, harus sabar, harus macam-macam. Lalu kemudian al-iktisab. Kalian riset itu untuk iktisab. Apa iktisab? Kasyafa yakshifu. Menemukan, discover. To discover. Pembelajar ketika apa sih contoh apa Ustaz kalau kita belajar fikih bisa apa kita kemudian menemukan hukum baru? Enggak. Minimal bagi kalian ini hal baru yang tadi kalian tidak tahu hukumnya, sekarang kalian tahu. Itu discover, menemukan, oh ternyata sholat yang benar itu begini. Oh ternyata
mengaji yang benar itu begini. Oh, ternyata berakhlak yang benar itu begini. Nah, ini discovery learning. Ada namanya discovery learning. Yang menemukan itu kalian sendiri, itu jauh lebih kuat ketimbang dicekokin. Ya. Jadi diiktisyaf, ini harus menjadi ruhnya juga. Lalu kemudian at-takwin, al-ihda, creating, menciptakan sesuatu. Kenapa kemudian kita meriset? Kita harus create sesuatu, karena kalian menjadi bermanfaat itu hanya bisa kalau kalian membuat sesuatu. Kalau enggak, Ustadz kalau enggak buat ini, enggak berkarya namanya, enggak bermanfaat. Hanya ngomong konsep enggak bisa, harus kreatif, ya, ditunjukkan. Kebenaran, the truth, asidku, kejujuran, honesty, apa adanya, keikhlasan, lakukan apapun dan semua. Kalian kalau ikhlas itu anak-anakku, kalian akan ringan semua. Tapi kalau nggak ikhlas berat. Dan ini insya Allah 3 atau 6 proses ini dari kelompok kampung kedua ini adalah sesuatu yang menjadi ruh dalam atau proses pembelajaran di saya ini. Oke, saya kira itu saja. Ini ada project based learning, mobile classroom. Ini anak-anakku, mobile classroom, mobil kita belum punya bus nanti supaya kalian berjalan kemana-mana. Ada meet the greet, kita datangi banyak orang, pembiasaan membaca, kewirausahaan, public speaking, pramuka, olahraga teratur, kegiatan seni, timbul nabawi, bela diri, diari Quran. Ya. Anak-anak yang berbahagia, ini pengumuman untuk kelas 12. Halo kelas 12. Halo kelas 12. Sama kelas 9. Kelas 9. Kalian akan nanti dipastikan kalian paham benar apa yang kalian baca dalam sholat. Banyak ternyata diantara bahkan alumni saya ibu gak ngerti apa itu arti Al-Fatihah. Beberapa kita tes. Nah, sekarang kak, kalian boleh tamat di saya ibu kalau bukan hanya bacaan yang benar, tapi kalian harus paham arti. Nanti dicicil pelan-pelan. Sudah dibuatkan sama Ustadz Hamdi. Termasuk ayat-ayat pendek beberapa. Itu nanti harus paham kalian. Supaya ketika kalian sholat itu kalian memahami artinya. Oke? Ini akhlak. Nah, one stop learning ini prinsip saya ibu. Di pondok ini kalau kalian ikuti semua dengan baik, insya Allah kalian keluar negeri juga kita sudah siapkan. Bahasanya guru-guru bahasa kalian keren-keren. Ustadz Hakim bahasa Inggris, Ustadz siapa Rizal, ya, Ustadz siapa lagi Ali, itu orang-orang yang siap membantu kalian untuk bisa keluar negeri nanti mau ke Inggris, mau kemana pun, mau ke Australia, ke Eropa, silakan ke Amerika. Tetapi juga ada bahasa Arab yang mau ke Timur Tengah. Ini keren kalau sungguh-sungguh aja belajar, tidak Ustadz. Ustadz Asyuri, masyayikh kita, Ustadz Fauzan ya sakit ya. Ustazah juga ada beberapa yang bisa bahasa Arab. Kalian bisa manfaatkan dia untuk belajar bahasa Arab. Jadi anak-anakku ini yang kita lakukan di pesantren alam saya. Baik, itu saja dari saya. Nanti akan ada pertanyaan setelah ini, bukan saya yang mempertanyakan, tetapi mungkin Bu Dia atau Ustadz Yunahi ya. Walaupun ada pertanyaan nggak? Jelas semua ya? Jelas, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau kalian nggak bertanya, berarti Ustadz Yunahi yang akan bertanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair. Kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Pesantren Alam Sayang. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk kedepannya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sekian misi dan visi Pesantren Alam Sayang Ibu tadi.
Dan saya dari Zai Sofani selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.